Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten pembelajaran kesehatan kita bersama saya di sini Devasta Pradana dan rekan saya Muhammad Ikram Hanafi ya yang akan mengisi pembelajaran kali ini yaitu Mas Ikram. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS untuk kelas 6. Jadi buat teman-teman yang sedang berada di kelas 6, boleh nih diikutin biar nambah ilmunya dari Kak Ikram. Gitu. Oke, untuk hari ini kita mau belajar apa nih Kak Ikram? Terkait dengan mapel IPS. Iya, baik Mas Habib. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Jadi di sini nanti saya akan jelaskan materi dari perkembangan sistem administrasi dari awal Indonesia merdeka sampai saat sekarang ini. Gitu. Oh, oke. Menarik sekali nih sepertinya. Jadi kita akan belajar cukup banyak ya Mas Ikram terkait dengan administrasi Indonesia begitu ya. Banyak sekali nanti. Oke. Baik, kalau begitu mungkin bisa langsung dimulai aja nih Pak Ikram. Silahkan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan administrasi Indonesia, administrasi wilayah Indonesia. Nah, sebelum kita menuju ke materi, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing supaya kita diberi berkah atas kehadirat Allah SWT. Menurut agama masing-masing kita sudah selesai. Nah, ini yang pertama, di slide pertama, kita sudah melihat tentang, jadi next Mas Habib. Nah, kita ini akan belajar tentang perkembangan provinsi di Indonesia. Jadi perkembangan provinsi di Indonesia ini dimulai sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang terus berkembang sampai di 2021. Nah, ini rinciannya dibagi menjadi 5 era atau 5 bagian. Yang pertama pada masa awal kemerdekaan. Ini pada sekitar 1945-an. Yang kedua pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga pada masa demokrasi terpimpin dan Orde Lama. Yang keempat masa Orde Baru, dan yang sekarang ini kita memasuki masa reformasi. Nah, yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, wilayah Indonesia hanya terdiri dari 8 provinsi. Nama-nama provinsi dan gubernurnya ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1945. Provinsi ini sudah saya lampirkan di slide selanjutnya. Nah, dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu yang pertama Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Mr. Tuku Muhammad Hasan. Provinsi Jawa Barat oleh Sutarjo Kartohadikusumo. Provinsi Jawa Tengah Raden Panji Suroso. Provinsi Timur Raden R.A. Suryo. Provinsi Sunda Kecil Mr. I Gusti Ketut Puja. Provinsi Maluku oleh Mr. J. Latu Harhari. Provinsi Sulawesi oleh Dr. Ratu Langye. Dan Provinsi Kalimantan oleh Insinyur Pangeran Muhammad N.
Jadi di awal kemerdekaan, pas dulu tahun 1945, ini hanya terdapat 8 provinsi, sedangkan sekarang sudah ada 34. Perkembangan yang akan sangat panjang. Yang kedua, yaitu masa mempertahankan kemerdekaan. Nah, pada masa ini Indonesia mengalami perubahan pengaturan wilayah karena Belanda kembali ke Indonesia dan ingin menguasai Indonesia kembali. Pada masa ini, Belanda membentuk negara-negara boneka dan mengakui Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri dari 6 negara bagian, 9 daerah otonom dan negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu masa demokrasi terpimpin dan orde lama. Setelah agresi Belanda pada tahun 1949, sejumlah negara bagian menggabungkan diri kepada negara bagian Republik Indonesia dan diikuti oleh negara bagian dan negara dan daerah otonom lainnya. Jadi tadi Belanda datang ke Indonesia kembali, kemudian memecah Indonesia menjadi beberapa bagian, yaitu NKRI, terus dibagi menjadi 6 negara bagian dan 9 daerah otonom. Dan satu lagi yaitu negara Republik Indonesia. Karena rasa kesatuan rakyat Indonesia, maka daerah-daerah tadi menjadi satu kembali ke NKRI. Nah, selanjutnya ini pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia secara resmi kembali ke bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemekaran provinsi yang terjadi pada masa ini adalah tahun 1950. Provinsi Sumatera pecah menjadi 3, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Jawa Tengah dipecah kembali pemekaran provinsi menjadi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Pada tahun 1956, Provinsi Kalimantan dibagi pemekaran provinsi menjadi 3, yaitu Kalimantan Barat, Selatan, dan Timur. Provinsi Sumatera menjadi Sumatera Utara dan daerah istimewa Aceh. Jawa Barat dibagi menjadi 2, yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pada tahun 1957, Sumatera Tengah dibagi menjadi 3, yaitu Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Yang selanjutnya Kalimantan Selatan, yaitu dibagi menjadi 2, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sunda Kecil dibagi menjadi 3, yaitu Bali, NTT, dan NTB. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, di sini banyak provinsi-provinsi yang menjadi pemekaran seperti Sumatera Selatan, menjadi Lampung, dan Sumatera Selatan, dan sebagainya. Nah, masa reformasi. Masa reformasi adalah masa yang kita hadapi sekarang. Nah, pemekaran pada masa reformasi ini juga banyak. Dimulai pada tahun 1999 sampai tahun 2004 itu terjadi pemekaran yang cukup banyak. Di sini salah satunya pada 4 Desember tahun 2000, Kepulauan Bangka Belitung dengan ibu kota Pangkal Pinang menjadi provinsi ke-29 berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Jadi banyak daerah-daerah yang menjadi pemekaran untuk mempermudah birokrasinya. Nah, itulah tadi perkembangan dari awal kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Terus ini kita lanjut ke ibu kota provinsi Indonesia saat ini. Nah, bisa dilihat nih, provinsi kita sekarang ada 34. Ada 34, ini yang muat hanya 28. Ini bisa dilihat ya dari yang pertama yaitu NAD itu Nanggro Aceh Darussalam. Itu katanya Banda Aceh, Sumatera Utara, Medan, Sumatera Barat, Padang, Riau, Pekanbaru. Ini banyak sekali teman-teman, bisa dilihat ada 28 provinsi. Nah, ini bisa di screenshot untuk teman-teman buat
materi atau buat catatan, bisa di screenshot dulu nggak apa-apa. Karena ini biasanya ini akan muncul di UTS atau PAS. Nah, ini curahannya ya, yaitu NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Irian Jaya Barat. Nah, tadi adalah materi yang telah kakak sampaikan, yaitu dari perkembangan provinsi dari awal kemerdekaan sampai era reformasi, dan beberapa tadi saya lampirkan ibu kota provinsi. Coba Mas Habib, ada pertanyaan dulu tidak? Ya, wah, ternyata banyak sekali ya Mas, dan panjang juga sejarahnya Indonesia. Terus juga sejarah daerah-daerahnya ternyata sangat beragam gitu. Nah, ini saya mau tanya nih Mas. Nah, di era reformasi ini kan ada beberapa yang namanya pemekaran provinsi kan ya. Nah, itu apakah masih bisa terjadi lagi Mas? Nanti misal beberapa tahun lagi nanti ada pemekaran lagi. Nah, itu bisa terjadi lagi nggak Mas? Pemekaran provinsi pada saat ini masih mungkin bisa terjadi, karena nanti menunggu kebijakan dan kondisi di masa mendatang. Jika kondisinya juga memungkinkan dan lebih baik melakukan pemekaran kembali, ya kenapa tidak gitu. Nanti kita tunggu saja kebijakan dari pemerintah. Jadi masih bisa ya Mas, misal nambah di 40 begitu. Tergantung pemerintahnya ya berarti. Tergantung pemerintahnya. Jangan banyak-banyak. Coba nih Mas Abed coba sebutkan 3 provinsi dengan ibu kotanya. Ayo. Oh ya. Oke, 3 provinsi ya. Ya, setahu saya ada Ya, 5. 5. Oh iya. Oke. Yang pertama 5. ini Mas, Jawa Barat. Jawa Provinsi Barat Jawa mana? Barat itu di Bandung, ibu kotanya. Ke Bandung. Ya. Bener nggak Mas? Ya, Jawa Barat benar. Oh iya. Terus ada Jawa Tengah. Jawa Tengah itu di Semarang. Jawa Tengah. Bener kan? Jawa Tengah, Semarang. Iya. Terus Benar. Jawa Timur. Jawa Timur itu Jawa Timur. ada di Surabaya. Nah, Jawa Timur ada di Surabaya. Ayo, 2 lagi. Terus Bali. Bali ya. Itu ada di Denpasar. Denpasar, oke. Ya, terus Sumatera Selatan. Itu Sumatera ada Selatan di mana? Palembang. Bener nggak Mas? Waduh, bisa tahu ya Mas Abid ya, padahal jauh loh. Ya, tadi kan sudah dijelasin di awal Mas. Oh, ya. Mas Abid emang deketin gitu. Baik, Abid, terima kasih telah menemani saya untuk menyampaikan materi kepada teman-teman. Di sini mungkin teman-teman masih bingung gitu, kok bisa banyak, kok bisa sedikit dulu. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh nanti komen di video ini, nanti saya jawab. Kembalikan ke Mas Adit. Oke, Mas Ikram, terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Nambah pengetahuan lagi nih, pengetahuannya jadi lebih banyak tentang daerah-daerah di Indonesia. Gitu. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk selalu ikuti konten pembelajaran ini. Jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe, dan bagikan ke teman-teman supaya lebih banyak lagi teman-teman yang tahu tentang materi pembelajaran dan konten pembelajaran yang disampaikan ini. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk materi dan konten pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dan Mas Ikram pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.